welcome back to my YouTube channel. My name is Adipta, or you can call me Adipta, nama aku Adipta. Nah, kali ini, di video kali ini aku akan share ke kalian tentang pengetahuan di F&B knowledge, tentang barista, tentang kopi-kopian ya. Kopi-ko. Bahasa kecil ya. Tentang tentang kopi, tentang minum-minuman. Nah, sebenarnya dulu kan masih belajar. Jujur nih kan dulu kan pas kerja itu kayak takut gitu loh, apa sih maksudnya kayak gini-gini kayak gitu loh. Jadi di waiter tuh kan perlu kan? Waiter perlu karena kita pasti untuk jangan jawab dulu. Oke. Kemarin kan muncul beli nyoman. Sorry, aku belum kenalin. Di video aku yang sebelumnya ada yang nanya juga siapa itu Gong gitu. Kali ini aku interview beli nyoman. Nah, nanti akan kenalin. Boleh introduce beli kapan ke Maldives, namanya siapa, terus okupasinya. Oke. Kita lebih kenal lebih dekat, oke? Ya. Nama saya Satria, bisa dipanggil Satria. Nama panggilan di sini saya pakai Nyoman. Agar nama Bali lebih bagus lagi di kancah luar. Betul. Semoga lebih dikenal ya beliau. Ya, betul. Ada Ketut Nyoman. Sebenarnya saya kesini di bulan Desember 2019 tanggal 20 dan mulai saya kerja tanggal 22. Dan saya di sini sebagai bartender dan sebelum bartender saya kesini saya bekerja jadi barista di Bali selama 2 tahun. Yes, he knows everything about the coffee, about the kind of the coffee. He is okay. Nah, jadi aku mau nanya nih sebenarnya what kind of coffee, apa itu sih barista? Maksudnya sebelum itu mau nanya dulu. Pertama datang ke Maldives, what is your imagine? I mean, like, what is this country about? I mean, like, this is beautiful for me. It's beautiful because I see from the beach. It's very clear. Yeah. Dari beli? First time I'm coming this wonderful. This wonderful for the beach, and then I'm very happy. Get the knowledge, anything in here, education, and then cuma have the friend other country. Diversity. Dan kita di sini mulai belajar lebih jauh lagi untuk kita memahami satu sama lain karena kita di sini berbeda-beda banyak jenisnya. Dan yang paling utama di sini kalau kita ke sini adalah gimana cara kita buat diri kita semakin happy. Ya, makin nyaman. Makin nyaman. Terus sekali yang mau keluar tuh. Ya, ini tips ya untuk teman-teman yang mau keluar. Karena kita kadang berpikiran ekspektasi dan realitinya berbeda berbeda ya. Tetapi mau gimana tetap inilah pilihannya kita. Keputusan ya. Ya, betul itu. Keputusan. Dan ya seperti ini sama sepertinya menurut saya sih sama seperti Bali. Kita sama-sama mempunyai destinasi yang bagus dan turismenya banyak, tapi kita pasti ada yang berbeda sedikit karena apapun tempatnya, apapun orangnya pasti semua berbeda. Betul sekali. Anything different. Aku taruh. Ya betul sekali, benar-benar. Aku juga melihatnya dari itu pertama muncul suasana sama, maksudnya cuaca sedikit sama, cuman di sini lebih panas. Terus makanan sih yang berbeda emang. Terus kita punya teman banyak dari berbagai negara, dari India, dari Filipina dan lain sebagainya. Nah, kita langsung lanjut ke barista. Beli kan okupasinya di barista, sebelumnya kerja juga di Bali. Pertama itu apa sih perbedaannya beli melihat selama ini hospitality di Maldives sama di Bali? Oke, untuk hospitality apa sih namanya itu perbedaannya sejauh ini kita kerja kita kerja kita kerjakan untuk daily activitiesnya. Kalau kita kerja daily workingnya, kalau menurut saya sih berbeda jauh sekali karena saya kerja di Bali ada step by stepnya, dan kita di Bali itu biasanya sih sudah ada spesial walkingnya, mungkin kayak
barista bagian-bagian. ya kayak bagian-bagian seperti deh. Kalau barista mungkin pembuat kopi hanya pembuat kopi saja ataupun ya khusus di satu section aja. Iya, betul sekali. Tapi kalau di sini kita itu ditantang lagi untuk challenge lagi. Challenge ya, betul sekali. Untuk kita lebih lagi mengetahui banyak section gitu. Jadi harus bisa menghandle semuanya ya. Itu sebenarnya bagus juga sih, cuman sebenarnya bagus. Ya, tapi untuk orang awal lagi untuk kembali lagi untuk orang yang baru mungkin fresh graduate mungkin agak sedikit. Jadi kalau yang fresh graduate tuh harus pikirannya tuh terbuka, harus gue mau pelajari semuanya gitu. Jadi nggak terpaku kalau aku nih aku di waiter dulu pikiranku aku di waiter harus belajar kayak di dunia aku aja gitu. Jadi tapi kalau setelah terjun ke dunia luar, dunia kerja, kamu harus bisa multitasking, harus bisa semua gitu. Jadi ya tidak semua deh, tapi itulah kita harus bisa apapun di luar di job desk-nya kita harus bisa, impossible lah gitu. Kita harus multi talent kayak gitu. Betul. Karena di sini kebanyakan hampir 80% kita itu tidak berpatok dengan satu section. Betul sekali. Ya. Kita itu beberapa ada restoran di sini dan kita tuh kadang dipindah section. Di rolling. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri di situ. Enggak terpaku satu tempat aja gitu. Nah, apa sih barista itu beli secara general aja deh biar orang teman-teman kita juga teman-teman aku biar tahu gitu loh, karena bagian barista tuh sekarang keren banget ya, sekarang lagi famous lagi famous, benar-benar keren banget. Apalagi nge-art itu aku sebenarnya nggak bisa. Yang pertama yang kita tahu barista itu adalah membuat kopi lah, membuat kopi dengan gambar yang menarik. Tetapi yang bisa dikatakan barista menurutnya saya pribadi adalah dia mengetahui tentang coffee bean, betul sekali, roasting coffee, sehabis itu dia mengerti tentang mesin, cara pemakaian dan sampai service, dan dia tahu mana coffee fresh dan dia tahu takaran tipe-tipe of the coffee. Itu sih. Really karena tidak bisa dikatakan barista hanya bisa membuat kopi, karena ibu-ibu pun karena ibu-ibu pun ataupun anak kecil pun membuat kopi kan bisa gitu. Biar tidak bisa semuanya seperti chef juga tidak bisa kita mengatakan chef itu hanya cuma bisa masak, tetapi dia tahu tools, step dan flow-nya juga semua sih. Iya, betul sekali. Jadi melihat perkembangan sekarang tuh dibelikan di barista, bagaimana perkembangan di dunia perkopian, maksudnya di dunia barista saat ini kan semakin keren, terus kopi itu semakin banyak dinikmati, terus artnya juga kan ya beli ya. Gimana pendapat beli itu keren gitu? Pendapatnya saya selama tahu kopi, dalam dunia kopi selama 2 tahun belakangan, itu sangat-sangat cepat sangat-sangat cepat berkembang. Satu itu sangat bagus untuk job ya, orang-orang mungkin ya teman-teman yang baru fresh graduate mungkin ya pingin menjurus langsung mungkin untuk langsung ke barista, itu sangat bagus. Dan yang kedua sangat simple kalau kita untuk bekerja, itu sangat efisien sekali tanpa banyak gerak, dan kita membuat orang itu happy dengan caranya kita sendiri sih. That's really good itu servisnya kita yang lebih sih. Membuat kayak special art gitu, like you're selling your art. Jadi sesuatu kebanggaan lah. Suatu kebanggaan Dan yang itu benar-benar susah membuat artnya itu, karena aku dapat belajar di previous tempatnya. Secara tuh Rio, aku belajar sama Rio tapi sampai sekarang nggak dapat nih. Orang nggak bisa gitu loh. Susah. Jadi ceritain gimana sih caranya nge-art kayak gitu-gitu. Jalan dulu. Tidak semua orang sih langsung terjun langsung bisa. Seperti memakan cabai langsung pedas gitu kan, itu beda lagi. Karena memang sangat sulit, kita harus mengetahui takaran espresso yang pertama. Sehabis itu kita tahu kopi itu fresh atau tidak, karena kita membutuhkan krema yang tebal untuk art. Dan mengetahui suhu, yang pertama itu memang harus benar-benar kita tahu suhu. Kadang orang membuat kopi dia tidak tahu suhu. Karena ada suhu untuk espresso, untuk group head espressonya, ada suhu untuk steam milk.
Dan kadang orang juga belum tahu untuk cara steam milk gitu. Kadang dia menjadi bubble. Kalau di saat kita steam milk, kita jadi bubble, seperti lebih banyak foamnya, steamer foam, itu tidak bisa dibuat up. Karena kita harus buat lebih lagi soft dia. Ada foam tapi soft, tidak hard lah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kita tahu takarannya kisaran 90 lah, 90 derajat itu udah bagus lah untuk steam milk. Betul sekali. Susunya coffee bean-nya juga harus spesial maksudnya. Ya, dan untuk susu, dan nggak bisa main coffee bean-nya bolong-bolong, nggak bisa Bu. Untuk coffee bean juga kita harus tahu kapan dibuat dan kapan expirednya, karena banyakan sih kalau kopi-kopi pabrikan ya, dalam kutip maksudnya kopi-kopi yang sudah punya nama itu dia membuat stok dari tahun ke tahun dan untuk tahun ke depannya. Jadi itu menurut saya sih nggak fresh sih. Memang bisa dinikmati, tetapi kalau untuk latte art sendiri itu membutuhkan fresh, karena aroma fresh itu berbeda dan krema yang diberikan itu sangat-sangat tebal sih kalau fresh itu. Rasanya juga bagus. Oke. Nah, itu tuh. Dan terus melihat itu kan secara general, dan sekarang di Maldives melihat perkembangan kopi di sini bagaimana, atau ada perubahan seperti itu, Bli? Untuk saat ini ya cukup kaget sedikit karena kepikirannya dari Bali sih lebih wow lagi, saya kira lebih, maksudnya lebih mesinnya. Tapi ini secara pengalaman pribadi kita aja ya. Pengalaman pribadi sih ya, tapi nggak tahu di tempat lain ya itu ada mungkin yang tempat lain mungkin lebih bagus, tapi pribadinya kita menikmati sih agak sedikit kurang menurut saya. Mungkin karena di pulau kali ya, Beli. Maksudnya jauh dari pusat gitu, pusat untuk kita membelikan sesuatu tools ya seperti itulah. Tapi menurut saya sih untuk servisnya sudah bisa menyamai lah Bali. Dan mungkin di sini nanti mungkin upgrade lagi ataupun 2 tahun lagi mungkin seperti Bali lah, punya spesial barista lagi. Karena di sini masih seperti Bali kayaknya 6 tahun 7 tahun yang lalu lah, bartender yang membuat kopi. That's really. But that the most important thing that you have to learn everything because kamu harus bisa semuanya. Dimanapun kamu ditaruh, gue harus bisa. Dimanapun ditaruh untuk ini, aku harus bisa. Kan gitu, Beli ya. Aku juga belajar sih, maksudnya pertama shock juga ditaruh di sini. Aku nggak bisa gitu, tapi lo harus belajar gitu. Mau nggak mau kita harus bisa. Karena kita sudah di sini dan nggak mungkin kita pulang. Karena kita tidak punya uangnya. Kita harus mencari uang ke sini. Ya betul sekali. Sudah menghabiskan uang ke sini dan kita pulang nggak mungkin. Semi. Nah, Bariska kan udah nih. Sekarang Beli, are you miss Bali? Itu pertanyaan yang paling yang buat kita tersentuh mungkin ya. Kadang-kadang semua. Belum pas kalian mungkin udah lihat video saya nari. Belinya pada saat itu dia baru pulang ke sini baru datang ke sini. Baru datang ke sini. Hari pertama saya kerja. Ya, hari pertama datang ke sini. Terus dia lihat dengar gong ya, Beli. Ya, dengar ibaratkan musik of the Bali, ya gamelan, ya seperti itu, gong Bali. Dan terus tentu dan tiba-tiba di saat saya bekerja pun bekerja situ masih bantu bartendernya, tiba-tiba air mata saya keluar. Seriusan, itu seriusan. Itu benar sekali. Karena mungkin saking kita cintanya dan dari kecil mungkin kita dari lahir sampai dewasa saat ini kita baru pertama kali meninggalkan buminya kita, ibu pertiwinya kita. Betul. Untuk suatu masa depan untuk kita. Betul. Dan situ air mata saya turun. karena kita melihat secara di TV gitu, ditarikan gitu, tapi ini real gitu, Beli ya. Dijauh dari orang tua, terus ya kayak gini lah ya, namanya keputusan kita harus siap menghadapinya ya. Dan pertanyaan selanjutnya, what is the most inspiring people in your life to be in this nowadays? Saya tanya Bali ya. Kalau kamu gimana? Kita tanya Bali dulu ya. Pertama, kalau aku nenek sih, grandmother. Karena satu pesan dari nenek saya itu, dimanapun kamu kerja,
dimanapun kamu mencari merte, dimanapun kamu mencari nafkah, ingat selalu kepada leluhurmu. Ya, Tuhan ya. Ya, sampai di sini karena mereka. Ya, maksudnya doanya mengalir. Ya, kamu juga bisa, bukan saya yang akan membawa gitu loh. Ya, jadi kamu harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri dan jangan pernah sombong. Betul sekali. Ya, jangan pernah sombong, terus banyak hal sih. Jadi nggak pernah lupa kalau beli. Kalau dari saya sih ibu saya yang pertama kali. Saya ibu juga. Saya ibu saya. Cuma pesannya sedikit saja. Kesuksesanmu ada di tanganmu. Ya, betul. Itu saja. Itu simpel, dan jangan pernah lupa dengan kewajibanmu sebagai manusia. Kewajibanmu satu adalah ingat dengan Tuhanmu, dan yang kedua buat karma yang baik, dan yang ketiga tetaplah bersyukur apa yang terjadi. Noh, betul sekali. Mantap. Karena kalau buat decision itu juga harus mikir 2 kali kan. Tapi nah, maksudnya pertanyaan, kalau beli di posisi di tengah-tengah nih, kalau harus buat decision, plug gitu, disuruh membuat decision, apakah kamu memikirkan egomu? Pokoknya gimana, harus gue ngambil decision itu menentukan masa depan. Gimana aku berpikirnya? Ego pasti semua orang punya ego dan terus? Tapi kita bisa mengendalikan dengan kita tenang sedikit dan mulai kita berbicara dengan hati. Karena di saat hati yang kita pakai dan logika, disitulah jawabannya akan benar sesuai dengan jalan. Itu sih. Betul. Yang terakhir nih, dari beli memang Aji. Saya di Perang Samian ya. Padahal Aji saya dari Gerongga. Pesan-pesan kepada para remaja, buat teman-teman semua yang mau belajar di hospitality, di barista, di kopi, terus di bartender, pesan-pesan untuk beli biar mereka tuh semangat gitu. Betul itu. Di nowadays untuk percaya diri, lebih semangat lagi. Pesan saya untuk teman-teman semua yang menonton, remaja, untuk masih sekolah, semuanya lah, kita tetap belajar sampai kapanpun. Itu jangan pernah lelah, dan tekuni apa yang kamu inginkan. Itu fokus dalam satu titik. Betul. Dan jangan pernah menyerah walaupun sering jatuh, walaupun ada komen ataupun dimarahin. Karena tidaklah semua komen itu buruk untukmu, karena kamu bisa akan memilih nanti apa yang baik dan apa yang buruk. Betul. Dan tetap ingat, doa restu ibu, orang tuamu pasti jalan yang terbaik. Betul. Dan satu pesan dari saya, jaga kesehatan dan sering cuci tangan. Cuci tangan ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan di rumah aja, turuti apa kata pemerintah. Semoga stay safe semuanya. Saya Gondipta dan saya Nyoman. Don't forget to subscribe, like, and share. Ya, gratis. Thank you. Tekan lonceng ya, jangan lupa. Oke. Okay.